Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita, saya dan seluruh umat muslim yang tentunya pada hari ini masih menikmati berbagai macam nikmat dari Allah, terutama adalah nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa, bulan yang begitu ditunggu-tunggu kedatangannya, bulan yang hanya dinikmati oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu kehormatan, suatu kemuliaan, suatu berkah yang luar biasa yang kemudian patut kita syukuri. Maka benarlah apa kata Allah yang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kemudian kamu dustakan? Berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita tidak akan bisa melepaskan yang namanya bulan Ramadan dari suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi hanya ada di bulan Ramadan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Apa sih yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar? Kenapa kemudian Lailatul Qadar bisa menjadi suatu malam yang kemudian dipenuhi dengan berkah, suatu malam yang kemudian dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya Lailatul Qadar ini khusus secara Allah kemudian mendeskripsikan tentang malam Lailatul Qadar dalam Al-Qur'an, khusus satu surah. Tentunya surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar ini adalah malam di mana kemuliaan, berbagai macam kemuliaan yang kemudian Allah turunkan pada malam itu, yang khusus hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW pasca diturunkannya surat Al-Qadar. Banyak kemudian kaum muslimin berburu mencari dan mendapatkan keberkahan rahmat dari malam Lailatul Qadar yang kemudian Allah berikan. Apa sih yang kemudian yang membuat begitu banyak orang berbondong-bondong, begitu banyak para sahabat Nabi yang berbondong-bondong beribadah hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dan begitu banyak kisah-kisah mengenai perjuangan para sahabat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mulai dari beribadah tak henti-hentinya, begitu luar biasanya sehingga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini adalah sebuah rahmat dari Allah kepada para sahabat, juga kepada kita seharusnya ketika kita kemudian mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, bahwasannya Lailatul Qadar ini terdapat begitu banyak keistimewaan. Kenapa kemudian malam Lailatul Qadar ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan selama 1000 bulan. Ini yang kemudian patut kita renungi bersama, patut kita kemudian ketahui bahwa begitu banyak keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini sangat istimewa. Malam ini hanya dijumpai setahun sekali, yakni pada bulan suci Ramadan. Menurut beberapa tafsir dan menurut beberapa keterangan para sahabat,
malam Lailatul Qadar ini hanya didapatkan, ya, hanya datang di akhir-akhir 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Tapi tidak begitu, tidak ada sumber yang mengatakan dengan jelas pada malam keberapa Lailatul Qadar ini kemudian terjadi. Bisa jadi pada malam ke-21, malam ke-22, dan seterusnya sampai kemudian malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada yang kemudian bisa memprediksi kapan terjadi, kapan kemudian Allah berkenan menurunkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu begitu banyak orang berbondong-bondong untuk kemudian mendapatkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Berbicara tentang keistimewaan dari malam Lailatul Qadar, kita kemudian bisa menarik ibrah, bisa menarik kemudian hikmah dari surah Al-Qadar. Bahwasannya yang pertama kemuliaan dari malam Lailatul Qadar adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasannya pada malam itu sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkan dia yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Bahwasannya ini adalah malam yang sangat mulia sekali. Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. Nah, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat selainnya mengatakan Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW secara terpisah-pisah dengan kejadian-kejadian selama 23 tahun. Nah, pada malam inilah, pada malam Lailatul Qadar inilah kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini menunjukkan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar ini adalah lebih baik dari 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Nah, An-Nakhai mengatakan amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Kemudian Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan adalah sholat dan amalan pada Lailatul Qadar yang kemudian itu dihitung dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sholat puasa dari 1000 bulan. Ini sesungguhnya keutamaan yang luar biasa dari Lailatul Qadar. Bahwasannya ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat bahwasannya umat terdahulu memiliki fase hidup atau lama umur yang kemudian panjang, lebih panjang daripada umurnya umat Nabi Muhammad SAW, bahkan bisa sampai ribuan tahun. Kemudian para sahabat itu cemburu. Mereka cemburu karena apa? Karena umat terdahulu bisa beribadah lebih banyak daripada umatnya Nabi Muhammad. Maka kemudian dari ini Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah, sebagai suatu keistimewaan agar umatnya Nabi Muhammad juga bisa beribadah dengan kualitas dan lama serta pahala yang juga bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Subhanallah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ketika setiap tahun kita kemudian bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ketika kita beribadah pada saat itu, maka ibadah kita akan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ketika kita sudah mengalami fase bertahun-tahun, maka kemudian kita akan mendapatkan malam yang kemudian lebih baik daripada ribuan bulan, bahkan ribuan tahun yang kemudian ini bisa melampaui kualitas ibadah, banyaknya ibadah daripada umat-umat terdahulu. Subhanallah. Nah, kemudian yang keempat adalah bahwasannya dalam surah Al-Qadar Allah kemudian menyebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian pada malam itu adalah malam yang diturunkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikah warruh. Malaikat yang di sini disebutkan adalah malaikat, sedangkan ar-ruh di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Bahwasannya begitu banyak keutamaan dan kemuliaan yang kemudian ditunjukkan oleh berbagai macam sirah
tentang keutamaan dan kemuliaan dari malaikat Jibril. Nah, banyaknya malaikat yang akan turun pada Lailatul Qadar dan malaikat Jibril yang khusus. Kemudian kenapa malam Lailatul Qadar ini begitu istimewa? Semoga kita sebagai umat setelah Rasulullah wafat ini bisa mendapatkan kemuliaan yang sama dengan umat-umat terdahulu, dengan zaman para sahabat, dengan zamannya Nabi Muhammad, juga dengan zamannya para sahabat. Tentunya hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya usaha-usaha yang kemudian kita lakukan setiap malamnya, kemudian kita beribadah di bulan Ramadan. Keistiqomahan dan kesabaran tentunya menjadi modal utama, sekaligus persiapan-persiapan yang telah kita lakukan sebelum Ramadan dan juga di awal-awal bulan Ramadan ini, kemudian dengan istiqomah dan kesabaran yang kita lakukan sampai kemudian di akhir Ramadan nanti. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason. We want to take back our land.